Assalamualaikum, halo semuanya, perkenalkan nama saya Ginanjar. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai tugas yang diberikan oleh UML, yaitu terkait dengan standar komunikasi data, sejarah OSI layer, fungsi OSI layer, fungsi lapisan OSI layer dan cara kerja OSI layer. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai standar komunikasi data. Standar komunikasi data adalah seperangkat aturan dan protokol yang digunakan untuk mengatur bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses dalam jaringan komputer. Standar ini memastikan kompatibilitas dan interoperabilitas perangkat dan sistem yang berbeda. Nah, di video kali ini juga saya akan menjelaskan bagaimana cara kerjanya standar komunikasi data. Cara kerjanya dapat dijelaskan dalam beberapa tahap sebagai berikut. 1. Penentuan standar. Awalnya, berbagai organisasi seperti IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineer, ISO, International Organization for Standardization, dan IETF, Internet Engineering Task Force, mengembangkan standar komunikasi yang berbeda. Organisasi-organisasi ini mengadopsi atau menciptakan standar untuk teknologi tertentu, seperti Ethernet, Wi-Fi, TCP/IP. 2. Spesifikasi protokol. Standar komunikasi data seringkali mencakup spesifikasi protokol. Protokol adalah aturan yang mengatur bagaimana perangkat berkomunikasi satu sama lain. Protokol ini dapat merinci format data, metode pengiriman, pengendalian kesalahan, dan banyak aspek lainnya yang diperlukan untuk pengiriman data yang andal. 3. Implementasi. Produsen perangkat keras dan perangkat lunak mengimplementasikan standar dan protokol ini dalam produk mereka. Misalnya, perusahaan yang membuat router jaringan akan mengimplementasikan protokol routing yang sesuai dengan standar. 4. Pengiriman data. Ketika data dikirim dari satu perangkat ke perangkat lain dalam jaringan, mereka harus mengikuti standar yang sama. Data dikemas sesuai dengan format yang ditentukan oleh protokol yang relevan. 5. Pengiriman melalui media fisik atau nirkabel. Data dapat dikirim melalui media fisik seperti kabel tembaga, serat optik, atau melalui gelombang radio dalam komunikasi nirkabel. Standar juga mendefinisikan bagaimana data harus diubah menjadi sinyal fisik atau gelombang elektromagnetik. 6. Penerimaan dan pemrosesan. Perangkat penerima menerima data dan menguraikannya sesuai dengan protokol yang sama yang digunakan oleh pengirim. Ini melibatkan validasi data, deteksi dan koreksi kesalahan jika ada, dan pengiriman data ke aplikasi atau pengguna akhir yang sesuai. 7. Keterinteroperabilitasan. Karena semua perangkat dalam jaringan mengikuti standar yang sama, mereka dapat berkomunikasi dan beroperasi bersama-sama, bahkan jika mereka diproduksi oleh vendor yang berbeda. Dengan adanya standar komunikasi data, seperti protokol TCP/IP untuk internet atau standar Wi-Fi untuk jaringan nirkabel, perangkat dan jaringan dapat berkomunikasi secara efisien dan andal di seluruh dunia. Standar ini memastikan bahwa berbagai perangkat dapat berfungsi bersama dalam ekosistem komunikasi yang luas. Sejarah OSI layer. OSI, Open Systems Interconnection, adalah sebuah model referensi yang dikembangkan oleh International Organization for Standardization, ISO, pada tahun 1984. Model ini dibuat untuk memahami dan menggambarkan cara komunikasi antar sistem komputer berlangsung tanpa terkait dengan perangkat keras atau perangkat lunak tertentu. Model OSI terdiri dari 7 lapisan, yaitu Physical, Data Link, Network, Transport, Session, Presentation, dan Application. Nah, berikut cara kerja lapisan-lapisan OSI. Model OSI, Open Systems Interconnection, adalah kerangka kerja yang digunakan untuk memahami cara komunikasi data berlangsung dalam jaringan komputer. Model ini terdiri dari 7 lapisan yang masing-masing memiliki fungsi dan tanggung jawabnya sendiri. Cara kerja OSI layer adalah sebagai berikut. 1. Physical layer. Lapisan fisik bertanggung jawab atas transmisi fisik data melalui media seperti kabel, serat optik, atau gelombang radio. Menentukan tipe konektor fisik, voltase, dan tingkat sinyal yang digunakan dalam transmisi data. 2. Data link layer. Mengatur pengiriman data di antara dua perangkat dalam jaringan yang sama. Mendeteksi dan memperbaiki kesalahan yang mungkin terjadi pada tingkat fisik. Mengendalikan akses ke media fisik. Misalnya, dalam jaringan Ethernet menggunakan CSMA/CD. 3. Network layer. Bertanggung jawab atas routing data melalui jaringan.
menggunakan alamat IP untuk mengarahkan data ke tujuannya, menangani pemecahan masalah ketika data harus melewati beberapa jaringan. 4. Transport layer, menyediakan layanan pengiriman data end-to-end yang dapat diandalkan, mengendalikan aliran data dan memastikan data tiba dengan benar dan dalam urutan yang tepat. Menggunakan protokol seperti TCP, Transmission Control Protocol, dan UDP, User Datagram Protocol. 5. Session layer, membangun, mengelola, dan mengakhiri sesi komunikasi antara perangkat. Mengontrol dialog antara aplikasi di kedua ujung komunikasi. 6. Presentation layer, bertanggung jawab atas pengkodean, enkripsi, dan dekripsi data. Menyediakan penyesuaian format data agar kompatibel antara perangkat yang berbeda. Contoh format yang dapat diubah adalah mengonversi data teks ke ASCII atau Unicode. 7. Application layer, merupakan lapisan teratas dalam model OSI, memberikan antarmuka kepada aplikasi pengguna untuk mengakses layanan jaringan. Contoh aplikasi termasuk browser web, email klien, dan aplikasi lain yang berkomunikasi melalui jaringan. Cara kerja OSI layer melibatkan pengiriman data secara hierarkis melalui lapisan-lapisan ini. Setiap lapisan mengambil tanggung jawab tertentu dalam proses komunikasi data dan berinteraksi dengan lapisan sejajar, sama, atau lapisan di perangkat lain. Ini memungkinkan perangkat yang berbeda atau bahkan aplikasi yang berbeda untuk berkomunikasi melalui jaringan dengan mematuhi standar yang sama, sehingga memastikan interoperabilitas dan komunikasi yang andal. Ada juga cara kedua, yaitu setiap lapisan OSI memiliki tugas dan fungsi yang spesifik. Data dikirim melalui lapisan-lapisan ini secara berurutan saat melewati jaringan. Prosesnya dimulai dari application layer di perangkat pengirim dan bergerak melalui setiap lapisan hingga mencapai physical layer untuk transmisi fisik. Di perangkat penerima, data melewati lapisan-lapisan tersebut secara berurutan dari physical layer hingga application layer. Setiap lapisan bekerja dengan lapisan yang sama di perangkat tujuan untuk memastikan data dikirim, diterima, dan diproses dengan benar. Selama perjalanan data, masing-masing lapisan dapat menambahkan header, mengenkripsi data, atau melakukan tugas khusus lainnya sesuai dengan fungsi mereka. Hal ini memungkinkan komunikasi yang andal dan interoperabilitas antar perangkat yang berbeda dalam jaringan komputer. Nah, berikut merupakan penjelasan dari saya, semoga membantu dan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.